Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai konsep dari hukum syarak. Pembahasan mengenai konsep dari hukum syarak ini terbagi menjadi dua bagian. Kita nanti akan membahas konsep hukum syarak bagian 1 dan kemudian konsep hukum syarak bagian yang kedua. Dalam kaitan ini, untuk yang pertama, sebagai gambaran, apa saja yang akan kita bahas pada materi konsep dari hukum syarak ini, baik yang satu ataupun yang kedua. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum, kemudian hakim, kemudian objek dari hukum. Selanjutnya kita juga akan membahas subjek hukum, dan terakhir kita akan membahas mengenai awaid. Apa pengertian dari masing-masing? Hukum secara sederhana bisa dimana sebagai aturan, nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian hakim dari segi bahasa bisa dimaknai sebagai pembuat hukum. Kemudian objek hukum artinya adalah perbuatannya, yang menjadi objek dari hukum adalah perbuatan. Subjek hukum adalah siapa pelakunya. Kemudian awaid ini secara bahasa dikatakan sebagai halangan hukum, sesuatu yang dapat menghalangi diberlakukannya aturan hukum. Kemudian hukum itu sendiri, jika kita definisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah peraturan atau adat yang secara resmi diagamikan, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi setiap peraturan atau adat-adat yang resmi diagamikan di daerah kalian, kemudian yang dikukuhkan, artinya ada syarat bahwa suatu bisa disebut hukum itu harus dikukuhkan, disahkan oleh penguasa atau pemerintah setempat. Kemudian hukum juga bisa dimaknai sebagai undang-undang, peraturan yang berisi yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kemudian hukum juga diartikan sebagai patokan atau kaidah ketentuan mengenai peristiwa. Kemudian hukum juga bisa masuk dalam ruang lingkup keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Ini menurut versi KPPI. Bagaimana kemudian hukum menurut konsep usul fikih atau hukum syar'i? Hukum syar'i secara bahasa berarti mencegah atau memutuskan. Jadi ada dua, pencegahan atau putusan. Sedangkan menurut istilah usul fikih, hukum syar'i adalah khitabullah. Khitabnya Allah, kalam Allah Ta'ala yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa perintah, baik isinya untuk perintah, larangan, anjuran, atau yang disebut dengan iqtidah. Jadi ada perintah melakukan sesuatu, larangan melakukan sesuatu, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan, itu disebut iqtidah. Kemudian takhir, memilih pilihan, yang berisi apa? Berisi memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Kemudian termasuk hukum syar'i itu adalah wad'i, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang. Jadi kemudian struktur dari hukum syar'i ini sedikit berbeda. Dalam terminologi
usul fikih bahwa hukum itu titah Allah menurut versi usul fikih. Kemudian siapa subjeknya, siapa pembuat, artinya hakimnya adalah Allah. Kalau kita klasifikasikan tadi ya, hukum dan hakim tadi di awal, bahwa hakimnya pembuat hukum dalam usul fikih hanyalah Allah. Kemudian siapa subjek hukumnya? Mukallaf. Mukallaf itu yang sempurna akalnya dan telah dewasa terbalik. Kemudian isinya apa? Hukum syar'i itu tuntutan. Tuntutan kemudian berisi pilihan, terakhir adalah wad'i. Tuntutan, pilihan, dan wad'i ini masing-masing terbagi lagi menjadi beberapa subbagian. Tuntutan itu bisa berupa menuntut untuk melakukan atau bisa kita sebut sebagai perintah. Menuntut untuk meninggalkan itu biasa disebut dengan larangan, amar dan nahi. Pilihan itu ya boleh melakukan berbeda. Wad'i itu dibagi lagi menjadi sebab, syarat atau nahi. Kemudian hukum menurut usul fikih dan fikih apa bedanya? Jika dalam konsep usul fikih, maka kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah kata-kata itu. Maka kepada siapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, itu tujuannya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian aufu itu adalah amr, perintah, penuhilah, perintah untuk memenuhi bil uqud, akad-akad. Kemudian usul fikih mendefinisikan bahwa ayat tersebut berisi titah Allah yang berkaitan dengan perintah untuk memenuhi akad. Kalau fikihnya bagaimana? Karena berisi titah Allah yang berkaitan tentang perintah memenuhi akad, maka fikihnya adalah wajib memenuhi akad. Itu hukum fikihnya. Kalau usul fikih hanya menerjemahkan itu, apakah ini berupa perintah atau berupa larangan. Larangan perintahnya itu maksudnya harus dilakukan atau perintahnya itu hanya bersifat anjuran. Ini kalau usul fikih. Tapi kalau fikih maka kemudian ditetapkan wajib memenuhi akad perjanjian. Apa alasannya? Karena perintah aufu bil uqud itu artinya bukan hanya bersifat anjuran, melainkan tuntut, perintah yang bersifat tuntutan, dituntut untuk memenuhi akad. Nah, kemudian ini adalah beberapa jenis hukum syara. Hukum syara itu terbagi menjadi taklifi, kemudian hukum syara juga terbagi menjadi hukum wad'i. Ada dua ini, artinya hukum syara taklifi dan hukum syara hukum wad'i. Apa isinya hukum taklifi? Itu isinya antara lain adalah perintah, larangan, dan pilihan. Kemudian kalau hukum wad'i itu isinya adalah sebab, syarat, penghalang, dan azimah, dan rukhsah. Ini yang akan kita pahami definisinya masing-masing nanti. Perintah kemudian dalam fikihnya itu bertransformasi menjadi hukum yang namanya wajib dan sunnah. Kalau perintahnya itu
berisi tuntutan perintah perintah melakukan tuntutannya sangat, ya, maka itu biasanya dalam fikih bertransformasi berubah menjadi hukum wajib. Kalau perintahnya bersifat anjuran, tidak kuat mengikat, maka biasanya dalam fikih berubah menjadi hukum sunnah. Kemudian larangan kemudian dalam fikih itu berubah menjadi haram dan makruh. Larangan yang sangat itu haram, kemudian larangan yang tidak terlalu melarang, nanti kita akan identifikasi, itu akan berubah menjadi hukum makruh. Pilihan itu hanya satu, yakni mubah. Nah, mari kita pahami pembagian dan definisi hukum taklifi secara lebih rinci. Pertama, bahwa hukum taklifi itu adalah kitabullah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iqtidah atau tuntutan dan takhyir, pilihan. Tadi kalau hukum syarak kan semuanya, baik yang berupa iqtidah, baik yang berupa takhyir ataupun man'i. Tapi kalau taklifi dipotong definisinya. Kitabullah al-muta'allaq bi'amalil mukallaf, baik berupa iqtidaan atau takhyiran, baik yang berupa tuntutan atau yang berupa pilihan. Jadi hukum taklifi ini bisa kita definisi, bisa kita pahami. Pertama, bahwa hukum aturan, ya, jelas, membuat hukumnya tetap Allah. Kemudian subjek hukumnya tetap mukallaf. Bedanya isinya berisi tuntutan dan pilihan. Tuntutan bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Kemudian hukum taklifi tadi dalam fikih itu bermanifestasi menjadi apa saja, bertransformasi jadi apa saja. Pertama, bahwa ketika perintah itu tanpa syarat, artinya perintah melakukannya itu istilahnya sangat gitu, kemudian dia akan berubah menjadi hukum wajib. Nah, pembagian hukum wajib ini menurut versi beberapa ulama ternyata berbeda-beda. Imam Hanafi itu membagi wajib menjadi dua, yakni fardu dan wajib. Fardu menurut Imam Hanafi adalah perintah Allah untuk melakukan sesuatu yang didasarkan kepada nas qat'i. Nas qat'i itu berarti apa? Artinya ketentuan di dalam itu sudah jelas, kemudian berasal dari Al-Quran atau hadis mutawatir. Jadi ini nas qat'i. Ketika dalilnya qat'i jelas dan mudah dipahami, misalnya perintah sholat, perintah zakat, maka di situ itu namanya fardu. Kalau wajib itu adalah ketika dhoni, ketika dalilnya itu bersifat dhoni menurut Imam Hanafi. Kemudian
Menurut jumhur itu hanya ada satu jenis kecuali dalam hal haji. Kenapa demikian? Karena haji dalamnya terdapat sub-sub hukum. Ada wajib haji, ada fardu haji. Jadi jumhur ulama lebih membedakan di bagian sub-sub hukumnya terkait dengan haji. Jadi jumhur ulama itu hanya membuat wajib pada satu, baik itu dalilnya qat'i maupun dhani semuanya dianggap wajib. Kalau Hanafi itu ketika dalilnya qat'i maka itu konsekuensinya adalah fardu, dinamakan fardu. Tapi ketika dalilnya dhani maka menurut Hanafi itu hanya bersifat wajib. Kemudian sunnah, kapan sunnahnya adalah ketika perintah itu hanya bersifat anjuran. Dari mana ya? Dari tata kebahasaan nanti kita bisa lihat. Kemudian haram ketika tuntutan itu untuk tidak melakukan sesuatu. Ketika suatu ayat itu berisi tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu, contohnya wala taqrabuz zina, itu wala dan janganlah taqrabu mendekati. Artinya kan tuntutan, itu kan berisi tuntutan untuk tidak melakukan hal tersebut. Artinya kemudian itu berubah menjadi hukum yang namanya haram. Wala taqrabuz zina, contohnya itu. Kemudian makruh ini juga berbeda lagi para ulama, khususnya Hanafi ya. Hanafi ini dibagi menjadi makruh tahrim ketika dalilnya dhani. Makruh tanzih dengan jumhur itu hanya membaginya menjadi makruh begitu saja. Dan kemudian Hanafi juga membagi menjadi makruh menjadi makruh tanzih. Terakhir adalah mubah. Selanjutnya salah satu contohnya ini ya fardu vs fardu dan wajib versi Hanafi tadi bisa kita lihat dalam ilustrasi berikut ini. Pertama, bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat itu fardu atau wajib. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Menurut jumhur itu sama, wajib gitu ya, fardu dan wajib. Kemudian kalau menurut Hanafi wajib ketika dalilnya hadis yang bukan mutawatir ya. Kemudian ketika fardu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika dalilnya berasal dari Quran qat'i maka menurut Hanafi itu fardu. Ketika dari hadis maka itu wajib. Sedangkan jumhur la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab itu adanya di hadis. Maka kalau versi Hanafi dalil yang digunakan oleh jumhur ulama yakni la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab itu statusnya hanya wajib, belum fardu. Tapi menurut versi Hanafi bisa fardu membaca Al-Fatihah dalam sholat ketika diambil dari dalil yang qat'i yang lebih kuat, yakni faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Gitu ya. Kemudian hukum qat'i. Setelah kita memahami apa tadi hukum taklifi, fardu dan wajib pembagiannya, kemudian sunnah, makruh, ada makruh tahrimi, ada makruh tanzih, ada tadi mubah dan seterusnya. Kita akan memahami juga mengenai hukum qat'i.
Hukum wad'i adalah tetap khitabullah yang tidak langsung berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi tidak secara langsung isinya ketika dipahami itu isinya tidak secara langsung berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Namun isinya itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf tersebut. Yang ini wad'i itu biasanya sebab. Kemudian biasanya berbentuk syarat. Biasanya juga berbentuk penghalang, biasa berupa azimah, kemudian mukhsyar. Untuk memahami definisi ini lebih rinci, kita akan lihat nanti contohnya. Pertama adalah bahwa wad'i itu tidak langsung berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Yang pertama adalah sebab. Contohnya adalah suatu sebab itu diartikan sebagai sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Jadi mukallaf itu akan terkena hukum ketika sebab ini ada, gitu ya. Dengan tidak adanya, tidak ada hukum pula. Nah, ketika sebab ini tidak ada, seorang mukallaf itu tidak terkena khitab tersebut. Jadi khitab itu kan khitabullah ala mukallaf. Tapi itu harus ada sebabnya yang menjadikan seseorang tersebut terkena khitab tersebut. Nah, ketika tidak ada sebab, maka tidak ada hukum yang mengikat bagi seorang mukallaf. Contohnya apa? Ramadan adalah sebab kewajiban puasa. Sekarang kalian seorang mukallaf kan? Tapi ketika belum bulan Ramadan, maka kemudian kalian tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hukumnya hanya sunnah. Artinya bahwa Ramadan lah yang menyebabkan seorang mukallaf terkena khitab tentang puasa. Jadi pahami ya. Kemudian tergelincirnya matahari adalah sebab wajibnya sholat duhur. Sholat itu memang wajib pada semua mukallaf. Tapi sholat itu kan ada 5 waktu. Ketika kemudian belum tergelincir matahari, maka ya seorang mukallaf itu belum terkena khitab. Sebab yang merupakan sebab yang menjadikan mukallaf tersebut terkena khitab adalah ketika tergelincirnya matahari. Kisos artinya ya di kisos itu karena pembunuhan atau melakukan sesuatu maupun dan sebagainya itu secara sengaja. Ketika tidak terbukti sengaja membunuh, maka tidak ada kisos. Itu contoh-contohnya. Kemudian kalau syarat beda lagi dengan sebab tadi. Kalau sebab ketika tidak ada sebab, maka hukum juga tidak ada. Artinya hukum itu tidak terkena ada seorang mukallaf tersebut. Tidak dikenakan pada seorang mukallaf karena hukumnya tidak ada. Hukumnya tetap ada, cuman mukallaf itu kemudian tidak memiliki kewajiban hukum. Kalau syarat ini adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Adanya hukum itu memang tergantung kepada ini. Tapi bukan berarti dengan tidak adanya tidak ada hukum. Ketika syarat ini tidak ada, hukum tetap berlaku. Tetapi belum tentu dengan adanya itu ada hukum. Tapi karena ada syarat ini belum tentu hukum itu kemudian harus ada. Jadi kalau syarat, kalau sebab tadi itu harus ada. Tapi kalau syarat, ini ketika tidak ada syarat, ketika ada syarat, maka tidak ada syarat, maka tidak ada hukum juga. Namun, belum tentu ketika syarat itu ada, kemudian hukum itu juga ada. Bingung ya? Nanti bisa dicermati sendiri dari contoh ini. Menikah adalah syarat melakukan talak, contohnya ini. Nah,
Ketika tidak ada pernikahan, maka talak juga tidak ada. Poin kedua, dengan tidak adanya tidak ada hukum. Namun kemudian bukan karena pernikahan tersebut juga, bukan ketika menikah kemudian harus ada talak. Jadi tidak mengharuskan adanya hukum tersebut. Poin ketiga tadi. Wudu adalah syarat sah sholat. Jelas ya? Ketika tidak wudu maka sholatnya tidak sah. Tapi kemudian kita tidak wajib sholat ketika setelah wudu. Yang membuat sholat wajib adalah khitorullah tadi, tergelincirnya matahari. Itu sebab. Nah, ketika syarat wudu, ketika kemudian kalian setelah berwudu dan misalnya setelah sholat subuh kalian wudu lagi, maka kemudian tidak membuat syarat tersebut mengharuskan kalian sholat. Itu artinya ya. Wali adalah syarat melakukan ijab kabul. Kemudian namun ada wali belum tentu ijab kabul menjadi sah. Kemudian jenis hukum wali yang ketiga adalah mania atau penghalang. Unsur mani ini adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang terjadinya hukum, penghalang bagi adanya suatu hukum. Kemudian penghalang bagi berfungsinya suatu sebab tadi ya, tergelincirnya matahari, menyebabkan orang menjadi sholat dan menjadi wajib sholat duhur. Nah, kemudian bukan berarti pula adanya mani ini akan menyebabkan menghalangi terjadinya tadi gitu. Contoh, haid adalah penghalang maupun wajibnya sholat. Meskipun tergelincir matahari itu kan wajib membuat wajib sholat, tapi ketika seorang menjadi haid, nah, ketika seorang itu dalam kondisi haid, maka akan terhalangi. Kemudian harta mencapai nisab menjadi sebab wajibnya zakat, bukan wajibnya sholat ya, selainnya salah. Kemudian azimah dan rukhsah. Azimah itu apa? Azimah hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum yang umum. Contohnya wajibnya sholat, zakat, dan puasa. Rukhsah hukum yang berlaku berdasarkan sesuatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya udzur. Berbuka kosor sholat bagi musafir. Ini penjelasan mengenai hukum syarak bagian ke-1. Akan kita lanjut pada penjelasan mengenai hukum syarak bagian kedua, mengenai azimah dan rukhsah. Ini akan kita kupas secara lebih detail, kemudian beberapa sub pembahasan lainnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.